Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nandi dan juga rekan-rekan semuanya. Sebelumnya kami dari kelas PAP Prak I2 kelompok 5 dengan saya FT Dewi Narakima dengan NIM akhir 070, ada Cecilia dengan NIM akhir 056, Alia dengan NIM akhir 059, Octavia dengan NIM akhir 063, Sarah dengan NIM akhir 092. Di sini kami mengambil perusahaan bernama JJ Doce Dimsum, di mana itu merupakan usaha kuliner yang mengkhususkan diri dalam pembuatan dan penjualan dimsum yang berkualitas. Jadi di sini mempunyai dua cabang, yang pertama ada di Bekasi, yang kedua ada di Cibubur. Lalu masuk kepada visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah menjadi pilihan utama dalam industri kuliner dimsum dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi yang sehat, lezat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Misinya ada tiga, yaitu memproduksi makanan cemilan sehat dan bergizi untuk disalurkan kepada reseller, memproduksi dimsum dengan bahan-bahan yang berkualitas dan proses yang higienis, menyediakan varian dimsum yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Tujuan dari perusahaan ini adalah menjadi berkat bagi masyarakat dengan menyediakan dimsum sehat dan berkualitas, membantu pembuatan makanan berbasis halal, memperluas pasar melalui reseller, dan membangun kepercayaan pelanggan melalui pelayanan yang prima. Masuk ke struktur organisasi, yang pertama ada owner, yang kedua ada supervisor, lalu yang ketiga ada staf produksi, staf pengemasan, staf pelayanan pelanggan, dan sopir. Lalu masuk ke proses bisnis organisasi, yang pertama ada pengadaan, tugasnya adalah mengidentifikasi kebutuhan, melakukan negosiasi dan pembelian, melakukan pemeriksaan kualitas, penyimpan bahan baku, dan mencatat transaksi. Lalu ke yang kedua ada manajemen produksi, tugasnya adalah merencanakan produksi, mengolah bahan baku, melakukan pengawasan kualitas, mengemas produk, menyimpan produk jadi, dan mengevaluasi produksi. Yang ketiga ada manajemen distribusi, tugasnya adalah merencanakan distribusi, melaksanakan distribusi, mengelola retur dan masalah, dan melakukan evaluasi serta peningkatan. Lalu selanjutnya ada layanan dine-in, tugasnya adalah mempersiapkan alam dan tempat, penerima pelanggan, melayani pemesanan dan pembayaran makanan, dan menyajikan makanan. Selanjutnya ada penyelenggaraan event, yaitu tugasnya adalah merencanakan event, melakukan koordinasi dan pengorganisasian, melakukan promosi dan iklan event, menyelenggarakan event, melakukan monitoring dan manajemen, serta memberikan penutupan dan evaluasi. Masuk ke model bisnis organisasi, dapat terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya teknologi informasi yang telah dimiliki dan digunakan. Pertama ada perangkat operasional, yaitu mesin kasir untuk mencatat transaksi harian, desktop standar, dan juga printer untuk administrasi dan pencetakan dokumen. Pencatatan manual, transaksi stok, dan laporan masih dikelola menggunakan Excel. Perangkat mobile, yaitu handphone dan tablet, digunakan untuk pemesanan pelanggan dan koordinasi tim. Promosi digital dengan memanfaatkan Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp untuk pemasaran. Jaringan menggunakan internet untuk menghubungkan perangkat operasional. Selanjutnya, untuk rencananya, yang pertama ada analisis kebutuhan operasional, yaitu evaluasi kebutuhan pengelolaan stok bahan baku, pemasaran, dan penjualan. Identifikasi fitur untuk pelacakan stok, kampanye pemasaran, dan interaksi pelanggan. Yang kedua ada perencanaan sistem, yaitu menggunakan modul SCM untuk penggunaan bahan baku, modul marketing and sales untuk kampanye pemasaran dan aktivitas penjualan, dan desain arsitektur sistem antar muka pengguna dan integrasi antar modul. Yang ketiga ada pengembangan sistem, yaitu pemrograman konfigurasi basis data dan pembuatan antar muka yang ramah pengguna. Selanjutnya ada monitoring waktu kegiatan dan jalan kritis untuk memastikan efisiensi proses. Lalu rencana pengembangan sistem informasi. Pertama dan yang keempat ada implementasi, yaitu pelatihan staf dan migrasi data ke sistem baru, peluncuran sistem secara menyeluruh. Yang kelima ada pemeliharaan dan evaluasi, yaitu pemantauan kinerja, penanganan masalah teknis, penyesuaian berdasarkan umpan balik. Lalu lingkup arsitekturnya. Yang pertama ada pengadaan dengan menggunakan SIM untuk mengelola stok, memantau persediaan real time, mengotomatisasi pemesanan, dan mengordinasikan pengiriman bahan baku. Lalu yang kedua ada manajemen produksi, yaitu sistem TI yang mendukung jadwal produksi, pengelolaan kualitas, dan efisiensi penggunaan bahan baku menghasilkan produk berkualitas sesuai permintaan. Yang ketiga ada manajemen distribusi, yaitu SIM memantau pengiriman real time, merencanakan rute efisien, dan memastikan pengiriman tepat waktu untuk kepuasan pelanggan. Lalu dine-in, pos, dan sistem reservasi memproses pesanan transaksi dan pemesanan meja. Lalu event, sistem manajemen untuk mengatur perencanaan logistik, pemasaran, dan analisis acara untuk meningkatkan promosi outlet. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan. Selanjutnya adalah preliminary phase, yaitu ada prinsip bisnis. Yang pertama, sistem harus mendukung visi dan misi perusahaan, termasuk menyediakan hidangan halal dan berkualitas. Lalu sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh manajemen dan staf outlet untuk memastikan efisiensi dan lainnya. Next.
Lalu ada prinsip data, yaitu data harus disajikan dengan jelas, data yang disimpan bersifat rahasia, data harus memiliki tingkat akurasi yang jelas, lalu data harus aman. Next. Lalu prinsip aplikasi, jadi aplikasi harus intuitif dan mudah digunakan, lalu aplikasi harus mendukung dan mempermudah proses bisnis, lalu yang ketiga aplikasi harus dapat diakses oleh seluruh tim. Next. Untuk prinsip teknologi sendiri, yaitu yang pertama ada software dan hardware yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, lalu teknologi juga harus mendukung penerapan sistem SCM dan modul marketing and sales yang efektif. Selanjutnya ada identifikasi 5W+1H, yaitu yang pertama ada what, yaitu sistem SCM dan marketing and sales Jaja Jojes Dimsum mencakup alat dan proses untuk mengelola serta memantau stok bahan baku dan juga pemasaran. Yang kedua adalah who, yaitu pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem SCM dan marketing and sales. Lalu yang ketiga adalah when, yaitu tahapan pengembangan sistem dilakukan dari bulan Agustus hingga Desember 2024. Next. Untuk yang keempat adalah why, yaitu Jaja Jojas Timsah memerlukan sistem SCM dan marketing and sales untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok bahan baku. Lalu ada where, yaitu proses pengembangan sistem akan dilakukan di kantor pusat Jaja Jojas Timsah. Lalu ada how, yaitu tahapan pengembangan sistem akan dilakukan menggunakan metode TOGAF ADM. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup arsitektur. Yang pertama adalah aktivitas umum, yaitu ada pendataan stok bahan baku secara real time, pengaturan alokasi bahan baku untuk produksi, pemesanan bahan baku ke vendor atau pemasok, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada aktivitas pendukung, yaitu pembuatan dan pengiriman invoice untuk distributor, lalu notifikasi untuk menginformasikan jika stok bahan baku habis, lalu dashboard analitik SCM untuk visualisasi kinerja, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada fase A, yaitu arsitektur vision, yaitu ada value chain, di mana ada primary activities dan secondary activities, di mana primary activities ini adalah proses bisnis, yaitu pengadaan, manajemen produksi, manajemen distribusi, dine-in, dan event. Selanjutnya ada secondary activities, yaitu human resource management, teknologi development, dan juga leadership. Next. Selanjutnya ada high level stakeholder requirement, yaitu pengelolaan operasional, dukungan jangka panjang, otoritas akses data, pencatatan real time, dan kemudahan penggunaan. Next. Selanjutnya ada problem description, yaitu teknologi informasi belum optimal, lalu penggunaan Excel juga memakan waktu, keamanan data tidak terstruktur, dan pelaporan belum efektif, pemantauan operasional juga sulit. Selanjutnya ada target arsitektur dan solusi. Jadi yang pertama adalah pencatatan manual dengan sistem terintegrasi dengan pencatatan penjualan dan keuangan secara real time. Lalu yang kedua dengan keamanan data bisa mengimplementasikan enkripsi. Lalu yang ketiga pengelolaan stok dapat mengimplementasikan otomatisasi pemantauan stok. Lalu yang keempat jadwal kinerja dapat menggunakan fitur otomatisasi jadwal karyawan. Yang kelima, laporan keuangan dapat menggunakan sistem menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Yang keenam, promosi dan pemasaran dapat menggunakan dashboard. Yang ketujuh, pengiriman pesanan dapat menggunakan fitur pelacakan. Yang kedelapan, umpat balik pelanggan dapat menganalisis masukan untuk meningkatkan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fase B, bisnis arsitektur. Di sini kami akan membahas BPMN dari proses-proses bisnis kami. Yang pertama yaitu pengadaan. Nah, proses pengadaan ini sebelum penerapan SCM melibatkan supplier, supervisor, dan staf produksi. Supervisor menganalisis permintaan, mengidentifikasi kebutuhan, dan membeli bahan dari supplier. Bahan diterima staf produksi untuk diperiksa. Jika sesuai, bahan disimpan dan dicatat. Jika tidak, dikembalikan dan diganti. Next. Untuk proses yang kedua, yaitu manajemen produksi. Proses ini melibatkan owner, supervisor, staf produksi, dan staf penyimpanan. Owner merencanakan produksi, supervisor memeriksa standar bahan, staf produksi mengolah bahan, dan supervisor mengontrol kualitas. Produk yang layak dikemas dan disimpan oleh staf penyimpanan. Proses ditutup dengan evaluasi oleh owner. Next. Proses yang ketiga yaitu manajemen distribusi. Distribusi sebelum penerapan SCM di sini melibatkan owner, staf pengemasan, supervisor, supir, dan juga pelanggan. Owner menerima pesanan, staf pemesanan mengemasnya, dan supervisor memeriksa. Jika sesuai, supir mendistribusikan ke pelanggan. Kesalahan pesanan dicatat untuk evaluasi owner. Next. Proses selanjutnya yaitu layanan dine-in. Proses ini melibatkan staf layanan, supervisor, staf produksi, dan pelanggan.
Staf layanan menyiapkan area, memproses pesanan, dan mencatat transaksi. Supervisor mengelola menu dan juga stok. Laporan harian digunakan untuk evaluasi dan operasional ulang restoran. Next. Proses selanjutnya yaitu penyelenggaraan event. Proses ini melibatkan owner, supervisor, dan staf layanan. Owner menetapkan rencana acara, supervisor mengatur persiapan, dan staf layanan merancang promosi. Selama acara, supervisor memantau dan staf memastikan pelayanan. Owner mengevaluasi acara untuk perbaikan. Next. Berikut merupakan BPMN setelah diterapkannya sistem SCM. Yang pertama yaitu proses pengadaan. Proses ini juga melibatkan supplier, supervisor, dan staf produksi. Supervisor menggunakan sistem SCM untuk menganalisis kebutuhan dan membeli bahan. Setelah diterima, staf memeriksa bahan, menyimpan jika sesuai, atau mengembalikannya jika tidak. Next. Proses kedua yaitu manajemen produksi. Untuk proses ini, manajemen produksi setelah SCM lebih terstruktur. Owner merencanakan produksi dengan sistem otomatis. Supervisor mengelola proses dengan data real-time. Kontrol kualitas otomatis memastikan standar produk. Proses pengemasan dan penyimpanan terintegrasi juga dalam sistem. Next. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi setelah SCM melibatkan owner, staf pengemasan, supervisor, sopir, dan juga pelanggan. Pesanan tercatat otomatis, staf mengemas sesuai sistem, dan supervisor memeriksa. Status distribusi dimonitor, dan kesalahan dicatat untuk evaluasi. Next. Selanjutnya yaitu layanan dine-in. Proses ini yang mana setelah melibatkan SCM, dia melibatkan staf layanan, supervisor, staf produksi, dan pelanggan. Sistem SCM di sini akan membantu stok, menu, dan transaksi otomatis. Supervisor mengelola data untuk pembaruan, dan restoran kembali siap dengan data yang diperbarui. Next. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan event. Di sini setelah SCM diterapkan, dia melibatkan owner, supervisor, dan staf layanan. Rencana acara dikelola oleh sistem, promosi dilakukan oleh staf layanan dengan supervisi dari supervisor. Lalu operasional acara dan laporan tercatat otomatis yang mana akan mempermudah evaluasi owner. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya fase C. Selanjutnya fase C yaitu Information System Architecture. Pada kali ini yaitu katalog data sebelum menerapkan sistem SCM dan marketing and sales, yaitu dapat dilihat pada katalog ini terdapat data deskripsi atribut store dan owner, di mana datanya terdiri dari data supplier, data bahan baku, data produksi, resep dimsum, dan rancangan menu. Next. Selanjutnya terdapat data daftar harga produk, stok produk jadi, data reseller, dan distribusi produk, dan juga laporan penjualan dine-in. Next. Selanjutnya terdapat data event dan catering, promosi dan iklan, dan juga laporan transaksi event, dan juga data staff. Selanjutnya tabel hubungan fungsi bisnis dan entitas data sebelum menerapkan sistem SCM dan marketing and sales yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai fungsi bisnis dengan entitas yang digunakan. Next. Selanjutnya tabel hubungan kelas data dan proses yang menggambarkan keterhubungan antara berbagai proses bisnis dengan kelas data yang dikelola, misalnya proses pengadaan berinteraksi dengan data supplier dan data pemesanan bahan baku dengan HTRO. Next. Lalu setelah menerapkan sistem dapat dilihat pada CDM menggambarkan alur lengkap mulai dari penyediaan bahan baku oleh supplier, pengelolaan oleh staff, hingga produk jadi yang dipasarkan melalui dine-in, dan juga event catering yang dan didistribusikan ke reseller. Next. Selanjutnya, PDM adalah hasil generate dari CDM yang dirancang sebelumnya. Di dalam PDM ini dapat dilihat bagaimana entitas seperti supplier, bahan baku, staff, produk, distribusi, dine-in, event, dan catering, dan juga reseller terhubung secara langsung untuk mendukung alur proses dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk kepada konsumen.
Lalu eh, tabel hubungan fungsi bisnis dan entitas data setelah menerapkan SCM dan marketing and sales dapat dilihat terjadi beberapa perubahan. Salah satunya supervisor memiliki akses penuh yaitu CRUD terhadap data supplier, reseller, dan distribusi, di mana sebelumnya supervisor belum memiliki akses penuh. Next. Selanjutnya, tabel hubungan kelas data dan proses setelah menerapkan sistem SDM dan marketing and sales menggambarkan bagaimana setiap proses bisnis dalam perusahaan memiliki akses spesifik terhadap berbagai entitas data setelah implementasi sistem SDM dan marketing. Misalnya, pengadaan memiliki akses penuh yaitu CRU terhadap data supplier, bahan baku, dan pengadaan, sementara manajemen distribusi memiliki hak penuh yaitu CRUD untuk data distribusi. Next. Selanjutnya untuk tabel identifikasi sistem dan subsistem menunjukkan hubungan antara proses bisnis kelas data dan sistem informasi yang digunakan dalam setiap area perusahaan. Contohnya, sistem informasi vendor digunakan dalam pengadaan data supplier, sistem informasi inventory untuk produk, dan lain-lain. Identifikasi ini memastikan setiap proses memiliki dukungan sistem yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan integritas operasional. Next. Ya, tabel migrasi data antara atribut sebelum dan setelah menerapkan sistem SDM dan marketing menunjukkan perubahan pengelolaan data setelah implementasi sistem baru. Sebelum penerapan, proses pengadaan, manajemen distribusi, layanan dine-in, dan penyelenggara event dilakukan secara konvensional. Setelah penerapan, berbagai aplikasi sistem informasi digunakan untuk mendukung proses tersebut, seperti sistem informasi vendor untuk supplier, sistem informasi inventory untuk bahan baku dan produk, serta sistem informasi sales dan logistik and delivery untuk reseller dan distribusi. Selanjutnya itu Ini akan dijelaskan. D itu teknologi arsitektur, di mana teknologi sebelum menerapkan SCM dan marketing ini, JJ Simsam masih menangani semua proses yang ada secara manual, di mana alat-alat elektronik pada perusahaan ini hanya digunakan untuk mengakses internet, input data menggunakan Excel, dan memfasilitasi promosi untuk publikasi, kemudian membantu staf lainnya dalam melayani pesanan, dan juga melakukan pencairan informasi melalui platform Google, di mana untuk proses-proses yang dilakukan secara manual sebelum ada sistem, yaitu ada pengadaan, manajemen produksi, manajemen distribusi, layanan dine-in, dan juga penyelenggaraan event. Dan berikut adalah teknologi software sebelum menerapkan SCM dan juga marketing. Next, dan berikut adalah teknologi hardware sebelum menerapkan SCM dan marketing. Next, untuk teknologi setelah menerapkan SCM dan marketing, yang dimana setelah menerapkan SCM dan juga marketing, jadi Simsam ini berencana meningkatkan teknologi software yang digunakan dalam operasional bisnisnya. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem manajemen pemasok, pencatatan inventaris dan produksi, hingga pengelolaan distribusi, event, dan juga proses pembayaran. Dengan beralih dari metode manual sebelum mengandalkan spreadsheet dan juga folder, perusahaan ini akan memanfaatkan integrasi modul ODO dan juga sistem pembayaran online untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Di mana berikut adalah teknologi hardware setelah menerapkan SCM dan juga marketing. Next, dan berikut adalah teknologi software setelah menerapkan SCM dan marketing. Next, dan berikut adalah topologi jaringan setelah menerapkan SCM dan marketing, di mana yang pertama ada server, kemudian ada router, dan untuk ruangannya ada 5, yaitu ruangan supervisor, ruangan produksi, ruangan penyimpanan bahan baku dan produk, kemudian area layanan dine-in, dan juga ruang staff, di mana untuk setiap ruangan ini terdapat satu printer, satu PC, dan juga satu switch. Selanjutnya fase E yaitu opportunities dan solution. Next, untuk yang pertama yaitu ada business architecture gap analysis. Kembali ke slide sebelumnya, di mana untuk yang pertama baseline ini ada staf pengadaan masih mengelola stok secara manual dan membutuhkan banyak waktu untuk memeriksa ketersediaan bahan baku. Kemudian untuk analisis atau usulan solusinya itu staf pengadaan akan menggunakan sistem otomatisasi untuk pengelolaan stok berbasis dashboard sehingga dapat memantau ketersediaan bahan secara real time. Kemudian untuk target arsitektur data dan kebijakan masa depannya, yaitu staf pengadaan akan memanfaatkan dashboard stok pada sistem baru untuk menampilkan ketersediaan bahan secara real time, mempermudah perencanaan pengadaan, dan juga menghindari kekurangan stok dan lainnya. Next, untuk selanjutnya yaitu data arsitektur gap analysis, yaitu baseline-nya basis data belum terintegrasi sama sekali. Kemudian untuk analisis atau usulan solusinya yaitu merancang basis data yang terintegrasi. Kemudian untuk target arsitektur data dan kebijakan masa depannya yaitu basis data terpusat pada satu server penyimpanan yang dapat diakses oleh pengguna pada ERP JJ Simsam. Next.
yaitu ada application architecture gap analysis, di mana baseline-nya yaitu tidak ada aplikasi untuk pencatatan transaksi, di mana usulannya yaitu pengembangan aplikasi POS atau pencatatan transaksi yang terintegrasi dengan data stok dan keuangan. Kemudian untuk target arsitektur data dan kebijakan masa depannya, yaitu aplikasi POS akan mendukung pencatatan transaksi secara otomatis dan memberikan laporan terintegrasi. Next. Terdapat teknologi arsitektur gap analysis, di mana untuk baseline-nya itu tidak ada perangkat jaringan untuk mendukung konektivitas antar hardware. Untuk susulan solusinya itu menyediakan perangkat jaringan seperti router, switch, dan juga kabelan, di mana target arsitektur data dan kebijakan masa depan yaitu infrastruktur jaringan yang memadai akan memastikan konektivitas. Selanjutnya, berikut adalah diagram Archimate, arsitektur dari sistem JJJ System SAM yang mengintegrasikan proses bisnis, aplikasi, dan juga teknologi, di mana proses utama seperti pengadaan, produksi, dan distribusi, kemudian layanan pelanggan, dan juga event didukung oleh SCM dan marketing tools sebagai sistem terintegrasi. Sistem ini memastikan bahwa pengelolaan alur operasional dan pemasaran berjalan secara efisien dengan dukungan perangkat keras dan jaringan teknologi. Integrasi ini juga memungkinkan pengolahan data cepat dan juga akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif, di mana SCM dan marketing tools menjadi inti utama yang mendukung kinerja dan produktivitas perusahaan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.